Oke, berikut ini adalah daftar lengkap pemain Jakarta Pertamina Indoro yang akan dimainkan di Proliga 2026. Kita langsung saja bahas dari sektor pelatih. Jadi, Jakarta Pertamina Indoro tetap mempercayakan posisi pelatih kepala atau head coach kepada Coach Balen, yang kita ketahui Coach Balen di musim kemarin berhasil membantu Jakarta Pertamina Indoro menjadi juara Proliga 2025. Coach Balen sendiri lahir pada tanggal 2 April tahun 1972, dan tentu saja Coach Balen sangat diharapkan bisa untuk membawa atau membantu Jakarta Pertamina Indoro meraih back-to-back gelar juara di Proliga tahun 2026 ini. Kita patut nantikan bagaimana nanti racikan strategi atau formula yang akan diterapkan oleh Coach Balen untuk Jakarta Pertamina Indoro. Apakah gacor atau tidak, yang pasti kita nantikan di Proliga 2026. Kita bergeser ke posisi libero. Jadi Jakarta Pertamina Indoro sudah memiliki beberapa libero yang kemungkinan akan dimainkan di Proliga 2026 nanti. Salah satunya itu adalah Eri Pancarani. Kemudian Jakarta Pertamina Indoro juga memiliki Siva Afadila dan juga Dita Azizah. Yang tidak kalah penting, Jakarta Pertamina Indoro juga memiliki libero yang sangat oke, yang sangat berpengalaman, dan kemampuannya ini nggak ada obat, nggak kaleng-kaleng, yaitu Eri Septia. Khusus untuk Eri Pancarani sendiri, dirinya itu merupakan pemain junior atau pemain akademi, dan tentu saja kalau nanti dimainkan atau diturunkan di Proliga 2026, Eri Pancarani bisa untuk menambah skillnya, bisa untuk menambah pengalamannya, dan juga kematangan atau kedewasaannya ketika berada di tengah lapangan. Persaingan mungkin tidak akan terlalu berat karena ada Eri Septia yang kita ketahui merupakan pemain atau posisi liberonya itu kan sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Kita bergeser ke posisi setter atau tosser. Jadi Jakarta Pertamina Indoro masih memiliki Shakira Tirta Ayu dan juga Tisha Amalia yang posisinya sebagai setter, dan kemungkinan besok akan dimainkan di Proliga 2026 kalau tidak terjadi apa-apa. Amit-amit jangan sampai terjadi apa-apa kepada para pemain voli yang ada di Indonesia. Khusus untuk Tasya Amalia, Proliga 2026 nanti akan menjadi pembuktian bagi dirinya, karena kita ketahui bahwa Tisha Amalia itu tidak dibawa oleh pelatih timnas Indonesia Marcos Yugiyama untuk bermain di SEA Games 2025 yang kita ketahui timnas Indonesia saat itu mendapatkan medali perunggu. Itu artinya mungkin ada motivasi atau semangat berlebih yang dimiliki oleh Tisha Amalia ketika nanti membela Jakarta Pertamina Indoro di Proliga 2026, tidak hanya untuk membuktikan kualitas secara individu, tapi juga secara kolektif, karena tentu saja Tisha Amalia bertekad untuk membawa Jakarta Pertamina Indoro menjadi juara Proliga. Kita bergeser ke middle blocker. Jadi Jakarta Pertamina Indoro itu sudah memiliki beberapa middle blocker yang akan dimainkan di Proliga 2026 nanti. Salah satunya itu adalah Risa Mega. Selain itu, Jakarta Pertamina Indoro juga masih memiliki Asih Titi Pangestuti yang berposisi sebagai middle blocker untuk dimainkan atau diterjunkan di Proliga 2026 nanti. Tidak hanya memiliki Risa Mega ataupun Asih Titi, tapi juga Jakarta Pertamina Indoro itu juga memiliki Yeski Pentakusumaningrum, kemudian juga Cindy Saskia, dan juga Angeli Faulina. Nah, dari beberapa pemain yang berposisi sebagai middle blocker itu, kita ketahui bahwa Asih Titi ini merupakan pemain yang paling berpengalaman di Jakarta Pertamina Indoro khusus untuk posisi sebagai middle blocker. Tapi tentu saja pemain lain masih memiliki kesempatan kalau atau dengan syarat mereka bisa menunjukkan performa yang oke, dan juga mereka bisa menunjukkan mental atau semangat yang sangat luar biasa ketika menjalani latihan di bawah kepemimpinan Coach Balen. Yang tidak kalah seru ini adalah pemain dari Jakarta Pertamina Indoro di posisi outside hitter, karena Jakarta Pertamina Indoro itu sudah mendatangkan dua pemain asing di posisi outside hitter untuk dimainkan di Proliga 2026 nanti. Yang pertama adalah Wilma Salas, yang kedua adalah Yana Sirvan. Khusus untuk Yana Sirvan, ini merupakan comeback bagi dirinya karena kemarin di Proliga 2025 dirinya itu berhasil membantu Jakarta Pertamina Indoro keluar sebagai juara Proliga. Sedangkan untuk Wilma Salas, kita ketahui ini merupakan pertama kalinya Wilma Salas bermain di Proliga. Meskipun demikian, tentu saja kemampuannya tidak perlu diragukan lagi, karena Wilma Salas ini kan pengalamannya sangat panjang, sudah bermain di banyak negara, sehingga jam terbangnya tidak perlu diragukan, tidak perlu diperdebatkan lagi.
Selain memiliki dua pemain asing, Jakarta Pertamina Induro itu juga memiliki beberapa pemain lokal di posisi outside hitter. Salah satunya adalah Adelia Almaida Zulfa, kemudian juga Karina Putri Aprina. Selain itu juga Jakarta Pertamina Induro memiliki Normalita Hairani, kemudian juga yang tidak kalah penting ini adalah Nurlaili Kusuma, kemudian juga Tamara Dwi. Nah, yang sangat penting juga, Jakarta Pertamina Induro itu masih memiliki Junaida Santi yang kita ketahui merupakan bintang di Timnas Junior Indonesia. Tidak hanya itu, juga Jakarta Pertamina Induro itu masih memiliki Aisyah Ayu Ristalia. Khusus untuk Junaida Santi, kita akan nantikan apakah dirinya itu benar-benar sudah fit dari cedera yang dialaminya. Dan tentu saja kalau Junaida Santi itu sudah fit atau kondisi fisiknya atau kondisi cederanya itu sudah prima 100%, dirinya bisa untuk menjadi senjata andalan bagi Jakarta Pertamina Induro. Apalagi di Proliga 2025 kemarin kita ketahui Junaida Santi itu kan menjadi MVP atau menjadi pemain terbaik di Proliga. Tapi ya itu tadi, sampai saat ini Junaida Santi itu kan memang masih berkutat dengan cedera, dan tentu saja kita para volley-mania, para fans volley Indonesia, khususnya para penggemar dari Jakarta Pertamina Induro, harus mendoakan agar Junaida Santi bisa segera pulih dari cedera yang dialaminya. Yang tidak kalah seru ini adalah para pemain di posisi opposite hitter yang dimiliki oleh Jakarta Pertamina Induro, karena ada beberapa pemain yang berposisi sebagai opposite hitter yang akan membela Jakarta Pertamina Induro di Proliga 2026 nanti. Salah satunya adalah Tina Siva, kemudian Afifah Irsyanitum Najwa, dan juga Viola Marsha. Khusus untuk Viola Marsha sendiri, dirinya itu didatangkan dari Jakarta Living Mandiri. Dan yang tidak kalah penting, ini juga Jakarta Pertamina Induro itu sudah mendatangkan Megawati Hangesti Pertiwi atau Megatron dari Gresik Petrokimia. Kehadiran atau keberadaan Megawati Hangesti Pertiwi tentu bisa menjadi suntikan modal atau suntikan semangat atau spirit bagi para pemain Jakarta Pertamina Induro untuk mempertahankan gelar juara Proliga. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengan komposisi seperti itu, siapa nanti para pemain yang akan menjadi pemain utama atau menjadi pemain inti di Jakarta Pertamina Induro untuk bertanding di Proliga 2026? Nah, ini adalah prediksi mengenai pemain inti yang akan membela Jakarta Pertamina Induro. Untuk libero kemungkinan akan diisi oleh Eri Septia. Sementara itu, posisi sebagai setter itu akan diisi oleh Tisha Amalia yang kita ketahui merupakan salah satu setter atau tosser terbaik di volley Indonesia. Untuk pemain di posisi opposite hitter, kemungkinan besar Megawati Hangesti Pertiwi itu tidak akan bisa diutak-atik dengan kemampuannya yang sangat oke, dengan jam terbangnya yang sangat tinggi dan juga pengalamannya yang sangat panjang. Sangat wajar kalau nanti Megawati Hangesti Pertiwi itu mendapatkan satu tempat utama di posisi opposite hitter. Di posisi outside hitter, dua pemain asing kemungkinan besar akan mengapling tempat utama di Jakarta Pertamina Induro untuk Proliga 2026 nanti. Jadi kemungkinan besar Coach Balen itu akan mengandalkan Yana Sirban dan juga Wilma Salas sebagai motor serangan atau sebagai pendulang poin dari posisi outside hitter. Nah, yang cukup seru ini adalah posisi middle blocker. Untuk posisi middle blocker sendiri, Asih Titi kemungkinan besar akan menjadi pemain inti atau pemain utama di Jakarta Pertamina Induro. Satu middle blocker lainnya ini akan diperebutkan oleh para pemain lainnya, tapi kemungkinan besar kalau menurut saya, Risa Mega kemungkinan besar akan menjadi middle blocker utama untuk mendampingi Asih Titi di Proliga 2026 nanti. Kita patut nantikan bagaimana nanti kekuatan dari Jakarta Pertamina Induro di bawah kepemimpinan atau di bawah racikan dari Coach Balen, apakah akan gacor atau enggak. Yang pasti dari komposisi skuad yang dimiliki ini bisa dikatakan sebagai tim yang sangat bertabur bintang, tidak hanya pemain asingnya tapi juga pemain lokalnya. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana prediksi untuk Jakarta Pertamina Induro di Proliga 2026 nanti? Apakah akan menjadi juara Proliga atau tidak? Tapi untuk melaju ke Final Four, kemungkinan besar ini prediksinya Jakarta Pertamina Induro bisa lah ya untuk mendapatkan satu tiket ke babak 4 besar Proliga 2026 nanti. Oke, silahkan tulis di kolom komentar prediksi dari teman-teman semua. Kita ketemu di pembahasan yang lain. Makasih teman-teman semua.